klien yang laki-lakinya saya assume ya adalah semua tingkatan atas nih. Apa profesi mereka? Profesi mereka ya orang penting. Contohnya Dibilang. ada pemerintahan? Ya orang penting. Nggak sih, lebih ke businessman atau lebih ke orang pemerintahan? Semuanya, businessman, pemerintahan. Di Samarinda itu aku kenal dulu dikenalkan teman aku awalnya. Anak itu milik siapa jadinya? Ya kalau emang bener ini anaknya bapak, Politikus ya? tanggung jawab lah. Apakah Lisa bohong atau tidak bohong? Lisa? Mm-mm. Tidak. Oh ya? Yes. Kamu tahu karakternya dia? Ya. Hai, kita tahu bahwa perempuan lah, ada baik itu perempuan dari kalangan atas, populer, mungkin juga selebriti, dan juga kalangan bawah. Banyak yang tanda kutip ya menjualkan dirinya untuk uang. Sebetulnya prostitusi ini adalah pekerjaan paling lama di seluruh dunia, benar ya? Yes. Hari ini ada kedatangan tamu, namanya adalah Pak Robi Abbas. Pengen Robi aja ya karena masih muda ya. Panggilnya Obi sebenarnya. Obi, Iya. Obi, oke. Kamu adalah seorang ex Yes. mucikari, Yes. yang setahu ada kata pimp, bener ya pimp itu ya? Oke. Pertanyaan saya simpel sekali Obi. Yes. Kenapa kamu jadi mucikari? Faktornya ya nggak mungkin cita-cita dari kecil Kak. Nggak ada mungkin cita-citanya apa jadi mucikari. Nggak ada. Kalau misalnya faktor uang ya otomatis yes. Oke. Kedua juga karena ya mungkin karena ada link. Ada link. Tadinya ada link jadinya ya link dengan uang sebenarnya faktor materi. Oke. Kamu dulu dari kecil atau muda tuh hidupnya susah? Ketercukupan. Mungkin karena lingkungan aku banyak wanita, terus ya juga karena gaya hidup juga aku enak mungkin kan kesana kesini bisa beli itu bisa beli ini dengan hasil uang sendiri tanpa minta keluarga gitu. Oke. Apalagi gampang nyari uangnya kan Kak kayak gitu saat itu. Sorry, kamu sebelum jadi mucikari itu apa pekerjaan kamu? Dulu makeup artist. Makeup artist? Yes. Oh oke, jadi gara-gara itu mungkin ketemu banyak selebriti. Yes, kenalin dan sana bersahabat sini sana. Oke, Gitu. jadi saya boleh asumsikan bahwa uang dari mucikari jauh lebih banyak daripada seorang makeup artist. Sangat, berapa kali lipat? Bisa 10 kali, 20 bisa 100 kali lipat dari makeup artist Kak. Oke, dan lebih mungkin tanda kutip gampang dibanding. Sangat gampang. Sangat gampang? Iya. Oke, maksudnya gini, seseorang nih, saya nggak bilang menganjurkan ya, seseorang menjadi mucikari, apa yang paling penting? Ada linknya. Paling penting itu apa paling penting? Kriteria menjadi mucikari. Link. Yes. Oke, kamu kan karena ada nggak sembarang kita punya link untuk bisa jadi mucikari, karena kan link untuk masuk ke kalangan atas itu sangat susah. Oke. Apalagi kalangan orang-orang yang istilahnya tanda kutip ya orang penting gitu. Nggak sembarang orang kita bisa masuk ke sana. Sure. Jadi kamu tuh linknya lebih ke perempuannya, atau ke kliennya? Lebih banyak di mana awalnya? Dua-duanya. Loh kok bisa kenapa bisa klien yang atas itu dapat dari mana? Jadi gini, misalnya dari kayak promote, misalnya aku kenal salah satu klien, terus dia puas dengan jasa aku, ketika ada yang bertanya lagi, oh Nil pakai dia nih jasa dia, oke, teman-temannya banyak, ya temannya banyak yang bagus kayak gitu, terus orangnya juga maksudnya bisa jaga rahasia, bisa ini bisa aman lah pokoknya sama dia gitu. Jadi promote dari satu orang ke orang yang lain kayak gitu kan. Jadi word of mouth ya. Yes. Marketingnya word of mouth. Yeah. Oke. Nama marketing juga benar ya. Alright. Jadi pertama-tama harus link. Yeah. Oke. Jadi tidak perlu ada modal lah. Nggak perlu. Yang penting cuma kontak ini, jaga rahasia. Dan attitude satu. Kita tahu kan ya sebetulnya sebagai mucikari, walaupun kamu cuma link-linknya begitu saja, tapi ada bahayanya. Pertama-tama kita tahu tuh ilegal lah, ya kan. Terus kedua, kalau ada apa-apa ke kamu punya perempuan, kamu bisa dicari loh, bener nggak sih? Atau keluar kabar, kliennya begini-gini, kamu dicari, kamu bisa juga dibunuh mungkin sama klien yang atasan tersebut. Nggak ada rasa takut? Rasa takut aku cuman aku tidak menjual anak di bawah umur saat itu. Karena yang aku jual mungkin saat itu ya di atas 20 gitu, nggak pernah under 17 gitu. Aku pikir aman-aman aja, tapi ternyata kan ya lu sama juga lu trafficking gitu, perjualan manusia saat itu. Kayak gitu. Tapi kamu waktu itu belum menyadari bahayanya. Belum menyadari. Sampai kamu ketangkap penjara baru. Kamu sekarang udah itu belum? Sudah bertobat belum? Yes. Udah bener nggak ada link beneran? Enggak. Kalau misalnya aku ada masih kerja kayak dulu, ngapain aku cuap-cuap? Ya nggak tahu, mungkin kamu juga lagi mempromosikan diri. Iya, takut dong klien malah sama aku jadinya. Oke, alright. Jadi kamu gara-gara di penjara, kamu menyadari? Ya banyak pelajaran yang dapat sebenarnya. Apa?
Ya friendship, uang, waktu. Kamu tahu mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya sekarang? Iya, mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang lu dapat enak, mana yang enggak. Ketika lu dapat uang gampang, tiba-tiba hilang dengan sangat cepat, Uang kamu habis semua? habis. Kenapa? Ya mengurus itu semua. Oh, mengurus proses Hukum sidang saya. dan sebagainya itu. Oh, habis semuanya. Dia bisa mulai dari nol lagi. Sebagai apa? Sebagai orang biasa yang hidup apa adanya. Kerjanya apa kerjanya sekarang? Ada kayak catering sama nyokap sih, sama mama sebenarnya, bantu okay. mama gitu. Dari hasil-hasil sisa mungkin. Kayak dulu-dulu sisa-sisa kayak aku punya barang-barang mewah yang masih ada aku beli dulu gitu. Oke. Orang tua kamu tahu nggak sih pas kamu dulu mucikari itu tahu? Malah dulu orang tua aku kan dulu tinggalnya di luar kan, hampir nggak di rumah. Taunya malah dulu bilangnya, kamu dengar-dengar bandar narkoba ya, dia bilang kayak gitu. Enggak lah, nggak mungkin bandar narkoba saat itu. Terus sampai aku akhirnya ketangkap case aku kayak gitu. Tapi kamu pas lagi saat tersebut sebelum masuk penjara, Ya. setahu saya ini kalau di film-film ya, suka kan mucikari ini juga mensuplai narkoba atau alkohol kepada perempuan-perempuannya biar mereka lebih lebih taat lah, lebih nggak macam-macam dan sebagainya. Apakah terjadi demikian juga? Yes, ada kayak gitu, Kak. Juga. Kamu jadi nyari mereka supaya hal tersebut. Jadi bayar mereka juga. Tergantung request sih, Kak. Request kalau misalnya kliennya mau atau cewek mau, ya kamu request, cariin. aku cariin. Terus tadi kamu bilang, ini klien yang laki-lakinya saya usum ya adalah semua tingkatan atas nih. Berarti apa contoh, apa profesi mereka? Ya, profesi mereka ya, mereka punya budget yang oke, untuk nggak mungkin kalau punya budget oke di bawah itu, Kak. Jadi profesi mereka ya orang penting. Contohnya ada pemerintahan? Ya orang penting. Hah? Ya orang penting makanya. Nggak sih, lebih ke businessman atau lebih ke orang pemerintahan? Atau Bisnis, dua-duanya? Iya, semuanya. Businessman, pemerintahan, ya pokoknya gitu. Prosesnya bagaimana? Siapa yang cari siapa dulu? Kamu kan orang tengahnya nih. Apa yang terjadi? Kalau waktu aku yang arrange semua, Kak. Dari waktu, jam, hotel, aku semua. Tapi siapa yang cari kamu? Dari pihak lakinya atau dari pihak perempuannya? Pihak lakinya. Kontak kamu melalui apa? WhatsApp. Bilang apa? Misalnya dia lagi ada satu nama public figure yang lagi up nih misalnya. Lu kenal ini enggak? Kata gitu. Oh, kenal gitu. Oke, lu aturin ini. Udah, jadi aku yang ngatur, aku hubungi orang tersebut. Public figure, aku yang ngatur waktu segala macam. Mereka ketemunya, jadi aku yang yang nyaman waktu mereka gitu jadwalnya. Berapa rata-rata rate-nya ini sih? Tergantung public figure-nya, Kak. Oke, yang paling maksimum kamu dapetin berapa? 400 juta waktu itu. 400 juta berapa malam? Untuk kita ke Singapura, ketemu klien, terus pulang lagi. Day trip atau nginep? Day trip. Yeah. Tapi dibayar semua tiket dan lain sebagainya. 400 juta. Oke. Terus ada minimum nggak berapa jutaan misalnya contohnya? Itu 400 juta harga dia. Terus aku markup lagi buat aku 100, jadi 500 buat aku. Oh, wow. Kamu rata-rata pas zaman dulu itu jadi mucikari, berapa sih income kamu setiap bulannya? Kadang satu hari pernah aku dapat hampir 300 juta. Per hari. Wow. Iya, gitu. Kadang-kadang satu bulan kosong gitu. Kita nggak bisa diprediksi karena kan ya namanya pleasure orang, kita nggak tahu prediksi, Kak. Kamu cara kontak ke perempuan-perempuan ini, misal contoh ada satu orang perempuan lagi naik kan, kamu kan nggak tahu dia tuh mau kayak begini apa nggak begini. Cara ngomongnya gimana kok? Kan orang bisa merasa tersinggung, gila lu kok nyari gue kayak begini. Dulu kan aku bersahabatnya tidak dengan sama yang jalanan aja, tidak sama yang tanda kutip doang, Kak. Yang baik-baik pun aku temenin. Nah, namanya kalau dunia selebritis itu, oh lu begini ya, tahu mereka kayak udah punya link masing-masing gitu. Lu kalau mau begini lu hubungi Robby ya. Lu kalau begini lu hubungi Robby ya gitu. Jadi mereka nggak sungkan paling nanya, Kak aku dapat nomor telepon dari ini, kalau ada mau ya gitu. Tapi mungkin dengan bahasa halusnya mereka gitu. Terus kamu pernah rekrut nggak sih? Misalnya ada artis yang muda-muda masih lagi mau naik daun nih, kamu rekrut mereka biar mereka jadi anak didik kamu ada? Ada beberapa ya, kayak sekarang lagi up itu kayak si AA itu aku yang rekrut, Kak. Cara rekrutnya gimana? Maksudnya gini, kamu gimana bilang ke orang tanpa bikin mereka tuh tersinggung? Ada nggak? Maksudnya saya pengen tahu gitu loh. Enggak, kalau yang ya udah kelihatan, kita kan bisa ngeliat. Apalagi aku nih yang misalnya orang seperti ini bisa ngeliat dengan mata telanjang, oh ini perempuan udah. Oh gitu. Nih orang perempuan kayak gini nih, ya istilahnya udah apa ya? Bisa dibeli lah. Rakus materi lah misalnya, kelihatan lah. Kalau orang kan kelihatan, Kak.
yang ini orang rakus materi atau enggak gitu. Ada juga yang public figure yang nggak rakus gitu, maksudnya nggak kelihatan lah dia public figure tapi tasnya biasa aja. Kalau gitu kamu nggak bakal datengin ya? Iya. Oke, alright. Kan kelihatan, maksudnya backgroundnya kan kelihatan, performnya kelihatan gitu. Terus kamu didik mereka apa yang kamu ajarin mereka? Enggak, mereka ya mungkin karena mereka udah basicnya udah bandel kali ya Kak, jadi udah berjalan dengan naluri aja. Oh iya, kamu nggak perlu ngajak-ngajak mereka, nggak ada training program gitu, nggak ada, orientasi tidak ada. Nggak ada. Jadi ngerti aja gitu. Dan klien paling kali omongin kali kalau kayak gini-gini soal ini, soal itu, soal uang, soal nanti ngomong kayak gini, kayak gitu doang. Oke. Bagaimana kamu meyakinkan ke klien kamu tadi yang laki-laki itu agar artis-artis atau anak-anak di kamu itu tidak nanti membongkar rahasianya. Misal contohnya, oh saya tahu nih lu kayak begini nih, gue pernah sama lu kan. Oh, akan diungkap gitu, akan dibongkar. Akan diungkap, kalau nggak lu kasih bohong, kalau nggak itu. Oke. Maksudnya gimana kamu jaga agar anak didik? Iya, maksudnya kamu gini, gue tahu kan, kalau lu nggak bayar gue extra lebih lagi, nanti gue bakal ungkapin lo. Iya, karena gini, ya itulah makanya aku di banyak orang-orang penting yang percaya, artis yang percaya karena mereka trust sama aku, Kak. Kamu bisa ngatur agar anak didik kamu nggak jadi begitu. Iya, mereka trust sama aku, mereka aman-aman aja selama ini bertahun-tahun sampai pakai itu ya, makanya dari link promosi itu aman dia sama dia gitu. Jadi orang-orang penting, artis yang ini ya banyak yang nge-framing aku tuh dia baik nih gitu, walaupun teman artis aku nggak jalan ya, karena dulu image aku ya walaupun dia tahu oh dia muncikari loh ya, tapi kan ya baik gitu, nggak maksudnya nggak belum dikeliput media saat itu kayak gitu. Jadi ya udah bertemannya sama si A sama si B gitu. Kamu sendiri pernah nggak itu anak didik kamu tadi yang klien perempuan itu pernah nggak menawarkan diri mereka ke kamu untuk kamu mencoba mereka juga? Kayak bukan tes aku mereka, Kak. Gitu. Kadang kalau muncikari kesannya gini, I don't care kan, maksudnya kalau do it ya do it. Ya, but dengerin gua. I don't like. Gitu. Oke. Jadi kita kayak teman, kayak teman aja. Ya kayak teman, kayak sahabat jatuhnya kebanyakan. Atau ada nggak teman kamu yang mungkin taste-nya sama, kayaknya Robby gue mau itu dong, kasih gue dong apa buat gue test drive. Ada juga kebanyakan gitu yang normal, yang tadinya punya pacar nih, nah seorang cewek tiba-tiba karena ceweknya jualan gini ngerti, lama-lama ya kayak jadi double job cowoknya. Oh gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah terakhir kamu bikin satu statement bahwa kamu juga mendidik atau klien kamu adalah si Lisa Mariana ya. Itu beneran? Ya. Itu anak didik kamu? Lisa Mariana, terus yang kata Ayu Aulia itu juga iya. Kamu itu mendidik, maksudnya kamu yang pertama-tama kali itu dari kamu? Kalau yang aku deket sekali itu dulu sama Ayu Aulia. Yang dia bilang dia di satu podcast. Satu podcast dia bilang nggak kenal saya, terus nggak bilang siapa tuh Robby kata gitu. Padahal ya kita bisa merutut aja siapa makeup artis dia saya mengenalkan. Dulu karirnya pertama kali dia masuk ke majalah Dewasa, aku yang masukin kan, link-link majalah Dewasa itu aku yang masukin, eventnya dia bayar loh saat itu ke majalah Dewasa, karena kan owner majalah Dewasa itu taunya anak didik aku artis, jadi gampang tanpa perlu casting. Soalnya saat itu beberapa majalah Dewasa untuk cover majalah hanya artis yang bisa masuk. Orang biasa nggak bisa. Saat itu dia orang biasa, bukan siapa-siapa saat itu. Jadi aku bilang, oh ini dia artis pendatang baru, makanya dia bisa cover suatu majalah. Kalau yang Lisa Mariana? Lisa Mariana itu aku kenal dulu dikenalkan teman aku awalnya. Dia apa? Dari mana kamu kenal dia? Maksudnya dia siapa pas itu? Kan dia kan bukan artis juga. Dia bukan artis, dia ya model biasa. Gitu. Terus kamu deketin dia? Enggak, dia malah memperkenalkan diri ke aku saat itu. Oh gitu? Oh kenal dari teman kamu tadi itu? Jadi dia itu dulu newcomers katanya kan. Kenal ini gue ada pendatang baru kayak gini-gini kayak gitu. Coba gue lihat, oh B aja dulu gitu. Makanya aku sangat bangga, bukan bangga karena sangat bangga bukan karena bangga dengan case-nya dia, sangat bangga effortnya dia yang dulu bentuknya A sekarang jadi kayak seperti ini kayak gitu. Kan balik lagi ke setelan awal. Terus kayak kasusnya Lisa Mariana kan kasusnya kan sangat ribut dengan politikus tersebut kan. Menurut kamu, opini lo ya, kamu saya nggak tahu faktanya juga. Anak itu milik siapa jadinya? Menurut kamu opini saja. Ini opini aku ya. Opini kamu. Gini, ya kalau misalnya berdosa, kalau misalnya aku bilang bukan, tiba-tiba benar. Tiba-tiba aku bilang benar, ternyata juga bukan, aku juga yang dosa. Ya semoga aja sih opini aku. Ya kalau emang benar ini anaknya
bapak, Politikus ya? tanggung jawab lah. Oke. Karena ya, dia nggak salah, dia juga punya hak yang sama sebagai manusia. Sure, tapi kan saya pengen tanya opini kamu, apakah Lisa bohong atau tidak bohong? Itu pertanyaan saya. Lisa? Tidak. Oh ya? Yes. Kamu tahu karakternya dia? Ya. Saya tahu karakternya. Evennya dia meminta di saat waktu yang salah, mungkin timingnya salah, dia meng-up beritanya dia. Tapi I trust Lisa sih sebenarnya. Itu. Ya, aku di sini bukan buzzer Lisa. Aku Ngerti. bukan dibayar sama Lisa. Lisa nggak pernah dibayar aku, ataupun dibayar sama Ayu. Nothing. Oke. Aku ngomong apa yang aku tahu sih. Gitu. Oh, Lisa tidak, menurut kamu Lisa tidak bohong? Tidak. Wow, oke. Tapi ini opini kamu ya, tidak ada fakta ya? Ya, ini opini aku. Alright. Ya. Kamu merasa aneh nggak tiba-tiba Ayu menjadi juru bicaranya si... Aku sempat kaget, sempat ketawa sih sebenarnya. Ada teman aku juga, ya ini aku bilang dia, aku bukan dibayar sama siapa-siapa. Tiba-tiba dia telepon aku kan, namanya Zazabella, telepon aku, lu lihat deh gini, lihat deh apa namanya, di suatu statement Ayu Aulia dia jadi juru bicara. Juru bicara nggak aneh ya, maksudnya nggak mimpi ya, aneh menurut aku. Nah, dan Lisa kan kenal sama si Ayu kan, jadi kenapa kayak begitu menurut kamu? Kenapa harus Ayu Aulia? Ya, saya nggak tahu. Kenapa harus Ayu Aulia yang membela gitu loh maksudnya? Opini kamu kenapa? Menurut kamu kenapa? Karena ada sesuatu di antara mereka bertiga. Ya mungkin kejelesan kan tadinya. Nah, saya tanya sekali balik ya. Klien kan yang penting perempuan tersebut pernah nggak sih curhat sama kamu kayaknya, aduh cowok itu klien yang cowok ini gimana, nakal atau nakutin, dan ada nggak sih kayak suka curhat sama kamu sebagai terapisnya gitu loh? Maksudnya komplain. Komplain, gitu. Kalau komplain kebanyakan dia kalau untuk pakai public figure kebanyakan, karena kan gini, kita tahu klien itu semua ya memang uangnya banyak, tapi kan dengan bentuk yang ABC, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti A, bentuknya seperti C. Jadi enggak make sense kalau misalnya nih anak nih suka ketika lagi ini, aduh kak bentuknya kayak gini, aduh bentuknya kayak gitu. Gitu. Jadi kan komplain lebih kayak fisiknya gitu ya. Gitu. Ya kemarin cuma gitu doang, paling kebanyakan public figures yang mereka komplain. Jadi misalnya gini, kayak mukanya mungkin lebih kayaknya kok tidak menarik dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak pernah dikerasin kan, nggak pernah dipukul atau disiksa gitu, nggak pernah ya. Oke, Obi, sekarang kamu kan sudah mulai lagi muncul, sudah masuk keluar penjara, nge-spill lah dan lain sebagainya. Sebenarnya aku udah kemarin udah hijrah, karena waktu aku udah sempat 2015, 2016, 2019 itu aku sempat umroh kan. Terus ada artis yang dulu pernah dekat sama aku juga, yang pernah aku sebutin juga dia. Karena mungkin membalas kebaikan aku dengan biayain aku umrah, aku hijrah sudah kak. Udah sempat hapus Instagram, maka foto Instagram cuma satu, nggak pernah posting, nggak pernah apa-apa. Baru belakangan inilah baru posting lagi. Tadi nggak pernah posting sama sekali. Udah menghilang lah ceritanya. Tiba-tiba menghilang, ada pembahasan yang kayak gini-gini muncul lagi. Dulu kasusnya pernah muncul cuma sekali doang, kasusnya almarhum Vanessa. Itu terus sekarang muncul lagi nih kayak gini. Karena banyak narasi-narasi yang tidak sepantasnya, tidak ada tepatnya. Diomongin lah katalog, diomongin lah tahu ini si A ngomongin ngomong pendosa, jadi aneh gitu judulnya kak. Tapi maksudnya apakah artis yang kamu jadi klien kamu jadi takut gak sih, khawatir aduh nanti namaku di-spill sama si Obi dan lain sebagainya? Ada kemarin beberapa juga nih minta sama kamu kali ya, request jangan kasih tahu, jangan spill. Ada beberapa yang nelfon yang ini kan masyarakat Indonesia udah tahu, udah nggak perlu kita kalau misalnya si Robi bohong, kenapa nggak harus dilaporin aja gitu. Kalau si Robi nggak bener, ya harusnya laporin aja gitu. Tapi ya misalnya aku sebelum syuting kan aku kadang-kadang bikin status supaya kayak ada beberapa media juga ya di temen di Instagram kak suka menyomot bagian aku kan gitu. Meminta maaf nih kepada pihak-pihak yang udah mungkin kesenggol. Gitu, makanya kemarin sempat ada beberapa sih yang ngomong. Kamu masih deket nggak sama artis siapapun juga? Masih. Mereka nggak takut deket sama kamu? Ada dicapnya adalah, saya juga kliennya si Obi gitu. Kan ya kalau kan sudah terbuka secara nyata waktu itu kak. Nggak sekarang. Kan artis saya deket sama kamu nih pikir, ini gak sih ini pasti kliennya si Obi nih gini-gini, kan bisa aja keluar muncul hal tersebut. Malah banyak yang sekarang juga kak, banyak juga yang
nanya masih masih jalan nggak, masih gitu Oh ya? nggak? Iya, Oke. masih. Ok, tapi menurut saya, oke, saya tanya kamu ya. Tadi saya katakan dari awal kan, dia kan prostitut sebetulnya kan. Ini ada pekerjaan paling tua di seluruh dunia, ya. Zamannya sebelum social media tahun 10 tahun yang lalu kan mulai, mungkin nggak seheboh sekarang, lebih kayak begini. Yes. Menurut kamu, market daripada hal ini lebih kenceng sekarang atau zaman dulu? Sama aja. Sama? Yes. Oke. Dan makin banyak Robby Abbas lainnya yang muncul Sure. sekarang, Pasti, karena pasti. karena dengan munculnya gampang nyari duitnya. That's Yang tadinya cuman pekerja salon berteman dengan seorang artis bisa jadi mucikari. No, tapi apakah artisnya nggak takut ya sesuatu atau ke expose? Nanti kan DP karir bisa turun gitu loh. Ya kan sudah banyak Kak, satu kena, yang lain masih aja yang kena juga selanjutnya. Jadi menurut kamu tuh artis masih tetap nyariin Iya, kayak gitu-gitu ya? Karena masih. uangnya tuh bener-bener Ya. enak sekali ya. Dan gampang. Daerah mana di Jakarta, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya, yang paling banyak transaksi terjadi di mana? Waktu aku case aja Kak, aku di hotel paling mahal loh Kak. Di Jakarta Selatan. Oke. Yang orang nggak akan mengira bakal terjadi penangkapan, tapi terjadi aku di sana. Oke, tapi kalau kayak begitu, apakah pihak hotelnya udah tahu atau memang biarkan karena itu orang besar gitu loh? Iya, mungkin saat itu pihak hotelnya sudah tahu, tapi yang penting jangan berisik saat itu. Iya. Aku juga waktu itu sebenarnya disuruh bungkam kan, karena nggak, lu jangan menyebutkan pihak Yes. karena case aku nggak disebutin sih waktu itu case hotelnya di mana saat itu. Oke. Alright, tapi artinya dia hotel tuh tak kadang tahu ya, cuma dia mikir, pokoknya asal lu jangan ganggu, Iya. gue diem aja lah, gue tutup mata aja ya. Gitu. Oke. Selain hotel, tempat-tempat lain mana sih biasanya dipakai untuk transaksi tersebut? Apakah apartemen kah atau tempat kos kah atau enggak? Kebanyakan sekarang mereka lebih memilih ke luar kota ya Kak. Oh, luar kota? Kayak Bali gitu kebanyakan. Tapi kan Bali juga ada hotel-hotelnya juga berarti dong. Tapi mereka kan lebih free dibanding Jakarta. Oh ya? Ya iyalah. Oh gitu. Bahkan ada yang luar negeri itu tadi kan Singapura. Ada, iya. Juga masih sering populer. Masih. Oh gitu. Masih. Karena di Singapura mungkin lebih orang nggak tahu ya. Kan mungkin ada istri sih nonton istri-istrinya. Gue takut nih suami gue orang kaya. Nanti deketin saya kayak begini. Oke. Biasanya kamu tahu dong trik-triknya klien-klien kamu kan, cara sembunyinya kayak gimana? Cara sembunyinya bagaimana nih orang-orang bisnis-bisnis kayak begini? Cara sembunyinya ya? Biar istri pada sadar, hati-hati kalau dia ngecek kayak gimana. Ada tahu nggak? Jadi handphonenya 2 nanti. Misalnya handphonenya ada 2. Iya. Terus nama kamu tetapnya beda kali, bukannya Obi kali, atau something else? Something else. Something else. Istri sih tahu nggak sih kamu tuh ada eksistensi namanya Obi ini? Tahu nggak sih? Ini mucikari ini adalah Obi zaman dulu. Dulu malah aku berteman sama istrinya. Hah? Iya. Kok bisa? Jadi gini kan, aku punya klien, istrinya itu punya satu restoran gitu. Terus jadi kadang-kadang aku anterin nih Bi ke ibu gitu dia. Padahal buat ibu ini mau ngantar buat Jumat Berkah saat itu. Padahal dia nggak tahu aku kayak. Oh iya. Oke, ada nggak istri yang udah tahu nih kamu tuh mucikari dan suami ini kayak begitu, tapi udahlah emang gue tutup mata aja, yang penting gue uangnya juga amin dan stabil. Ada nggak gitu? Masalah swinger gitu. Bukan swinger sih, kayaknya gue udah mengerti suami kayak begini. Ya udahlah, gue nggak bisa kontrol dia. Ya udahlah, nggak apa, terserah asal gue nggak diapain gitu. Ada nggak sih istri kayak membiarkan lah itu begitu? Kalau kayak gitu nggak ada ya, mungkin ya aku belum dapet sih yang kayak gitu, mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Obi, kamu tadi bilang kamu tuh sudah insaf ya, sudah insaf. Kamu mau kerja dengan proper ya, catering lah dan lain sebagainya. Kalau ada satu artis nih kepada orang nonton, terutama untuk para perempuan, selebriti, model dan lain sebagainya, kamu kan pasti nggak pengen mereka masuk ke bisnis ini, benar nggak sih? Atau kamu nggak peduli? Kalau aku bilang melarang orang, ya karena saat dulu juga aku nggak bisa dilarang sama orang Kak, karena ini urusan is your business, is your rule di jalan lo sendiri gitu. Ya lo yang dapat uang, lo yang nanti dapat hukuman atau nggak dapat balasan ya. Jadi ketika lo ada yang Kakak bilang tadi mau meminta atau mau masuk, aku cuma bisa bilang gini, mikir 2 kali aja, karena ini kalau ketika lo udah masuk ke lubang ini atau lingkungan ini, lu susah balik pasti. Ini udah enak banget karena. Oh, jadi kayak ketagihannya itu. Kayaknya lu gak mungkin mau keluar ya, kayak mafia gitu kesannya. Kayak triggernya tuh nanti susah lo, gue bilang kayak gitu. Kayak candu ya. Karena gampang Kak. Oke. Dia harus, daripada dia harus syuting 3 bulan, uangnya baru beberapa bulan keluar. Mendingan dia 1 hari dia bisa dapat beli tas Hermes. Ya kan? Ya. Oke. Tapi kamu benar insaf belum? Iyalah, kalau misalnya kamu ditawarin atau MM-an gitu, kamu yakin kamu bisa menolak?
Insya Allah Kamu ya sudah. hah? Kan susah, bisnis catering kan susah. Iya, sudah. Kalau misalnya nggak, ngapain cuap-cuap kayak gini? Nggak, sudah. Karena sudah banyak juga yang replace kamu. Tapi kamu kenal mereka? Kenal? Mereka juga apa backgroundnya? Ya itu yang aku bilang, kayak misalnya kayak apa ya, dibilang asisten manajer, tadinya manajer artis sekarang jadi mucikari, tadinya tukang salonnya artis jadi mucikari gitu. Sekarang jadi sudah banyak lobby abas yang timbul sekarang. Tapi saya jujur lihat kamu pas tadi pertama ketemu, nggak menyangka kamu tuh mucikari loh. Emang dulu tampangnya beda ya? Enggak, dulu mungkin lebih terawat. Lebih apa? Lebih terawat, Kak. Apa terawatnya apa maksudnya? Ya dulu kan karena punya banyak uang, punya ini perawatan segala macam. Oh, maksudnya skincare gitu. Ya, bajunya gitu. gitu. Ini kalau kesini kesannya kayak itu loh. Kayak bapak-bapak guru-guru ngajarnya batik gitu lucu. You know what I mean, like ya tato kan gue juga ada kan. Maksudnya kayak nggak menyangka. Kayak Pak Lurah gak? Iya, kayak nggak menyangka kayak apa? Kayak tukang pajak itu datang ke kantor. Ayo cinta Indonesia bakal pakai batik, Kak. Cinta Jakarta. Oke. Well, thank you so much ya Obe udah datang. Semoga kamu kan sudah memang ada orang make mistake ya. Tapi yang penting kamu kan tadi bilang benar insaf. And kamu sama ibu kamu, kamu sudah mau lebih baik lagi. Semoga dengan artis kamu tadi ya. Pada perempuan-perempuan jangan mencoba-coba karena kalau masuk sekali susah keluarnya. Benar ya, kamu juga merasakan hal tersebut ya. Kalau sudah mencoba susah untuk balik, lebih baik jangan. Thank you Obi ya. Sama-sama, Kak.